Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan, nama saya Salsabila Stefania Jatmiko, absen 30 dari kelas 10 MIPA 4 SMA Negeri 8 Bandung. Nah, pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan sedikit materi mengenai operasi perkalian pada vektor. Tepatnya di sini saya akan menjelaskan mengenai materi cross product dan juga dot product. Tanpa harus berlama-lama, kita langsung aja mulai slideshow materinya ya. Nah, ini dia. Cross product dan dot product. Di sini mungkin teman-teman masih banyak yang bingung, apa sih itu cross product dan juga dot product? Nah, makanya di sini saya akan menjelaskan dimulai dari dot product terlebih dahulu. Apa itu dot product? Pengertian dari dot product sendiri adalah bentuk perkalian titik antara dua buah vektor yang hasilnya itu skalar. Skalar artinya dia hanya memiliki nilai tanpa punya arah. Nah, sebagai suatu operasi, dot product ini mempunyai sifat-sifat tertentu, di mana jika A, B, dan C adalah vektor, dan K adalah skalar atau bilangan, maka sifat dari dot product tersebut adalah, di sini ada 4. Yang pertama, A dot A akan menghasilkan atau sama dengan panjang A kuadrat. Kemudian sifat kedua, A dot B itu sama dengan B dot A. Artinya dot product ini memiliki sifat komutatif, jadi dapat dibalik-balik gitu teman-teman. Kemudian sifat yang ketiga ada A dot B plus C sama dengan A dot B plus A dot C. Dan sifat yang keempat, A dot K dikali B sama dengan K dikali A dot B sama dengan K dikali A dot B. Lanjut. Di sini ada beberapa catatan penting mengenai dot product. Ada beberapa kondisi di mana yang pertama, jika dua vektor saling tegak lurus membentuk suatu sudut sebesar 90 derajat, jika A tegak lurus dengan B, maka A dot B sama dengan 0. Karena cos dari 90 itu kan 0 ya. Kemudian, jika dua buah vektor yang searah membentuk sudut sebesar 0 derajat. Jika A searah dengan B, maka A dot B sama dengan panjang A dikali panjang B. Kemudian yang ketiga itu jika dua buah vektor yang berlawanan arah membentuk sudut sebesar 180 derajat. Nah, jika A berlawanan arah dengan B, maka A dot B itu sama dengan min panjang A dikali panjang B. Kemudian kondisi keempat ya, jika sudut yang terbentuk di antara A dan B atau disebut theta itu lancip, maka cos theta lebih dari 0. Jika sudut yang terbentuk itu lancip, di mana tetanya berada di antara 0 sampai 90 derajat, maka A dot B itu lebih dari 0. Dan sebaliknya, jika sudut yang terbentuk itu tumpul, maka cos theta itu kurang dari 0. Karena jika sudutnya tumpul, di mana sudutnya berada di antara 90 derajat sampai dengan 180 derajat, maka A dot B itu akan kurang dari 0 atau lebih kecil dari 0. Nah, di sini ada beberapa rumus penting yang harus kita pelajari untuk mempelajari dot product lebih lanjut. Rumus yang pertama di sini saya sampaikan dan saya cantumkan, apabila A itu sama dengan X1I, di sini IJK ini adalah vektor satuannya ya, X1I plus Y1J plus Z1K, dan B-nya itu X2I plus Y2J plus Z2K, maka A dot B itu sama dengan X1 dikali X2 plus Y1 dikali Y2 plus Z1 dikali Z2. Jadi untuk mengalihkan di dalam dot product ini dikalikan komponennya yang seletak atau yang vektor satuannya sama. Jadi kayak I dikalikan sama yang I, J dikalikan dengan J, K dikalikan dengan K. Kemudian rumus kedua itu jika diketahui sudutnya ya, A dot B itu sama dengan panjang A dikali panjang B dikali cos theta. Cos theta itu ingat-ingat adalah sudut yang terbentuk di antara vektor.
Apabila yang dicarinya atau yang ditanyanya itu cos theta, maka A dot B dibagi panjang A dikali panjang B, itu rumusnya. Panjang di sini itu ditandai dengan tanda mutlak ya. Nah, selanjutnya di sini saya ada beberapa contoh soal. Ini contoh soal pertama. Soalnya gini, jika diketahui dua buah vektor U dan V membentuk sudut sebesar 60 derajat, jika panjang U sama dengan 4, panjang V sama dengan 7, maka U dot V sama dengan berapa? Nah, kita harus garis bawahi di sini bahwa sudut yang terbentuk antara U dan V atau tetanya itu sama dengan 60 derajat, panjang U 4 dan panjang V 7. Pakai rumus yang kedua, jadi U dot V itu sama dengan panjang U dikali panjang V dikali cos alpha. Cos alpha di sini saya langsung masukin cos 60 derajat. Nah, berarti kita masukin panjang U-nya itu 4 dikali dot 7 dot cos dari 60 derajat itu kan setengah ya. Jadi 4 dikali 7 dikali setengah hasilnya sama dengan 14. Kayak gitu. Kemudian ini ada contoh soal kedua. Nah, di sini soalnya jika diketahui P dan Q adalah vektor-vektor di R3 dengan P sama dengan 2I min 3J plus 4K dan Q sama dengan 3I min K, tentukan nilai P dot Q. Di sini saya tulis lagi hal-hal yang perlu ditekankan, yakni P sama dengan 2, min 3, 4 dan Q sama dengan 3,0, min 1, maka P dot Q itu sama dengan 2 dikali 3 ditambah min 3 dikali 0 ditambah 4 dikali min 1. Jadi dikalikan dengan komponen yang seotak, maka 2 dikali 3 hasilnya 6, min 3 dikali 0 hasilnya 0, dan 4 dikali min 1 hasilnya min 4. Maka 6 ditambah 0 dikurang 4 hasilnya 2. P dot Q sama dengan 2. Selanjutnya ini ada soal yang harus kita bahas. Soal nomor 12 dari PDF yang dikasih Bu Wulan. Di sini soalnya adalah jika diketahui A sama dengan 4I min 8J plus K, dan B sama dengan 2I plus J min 2K, maka A dot B adalah berapa? Jawab, A diketahui 4I min 8J plus K, B 2I plus J min 2K, maka A dot B sama dengan menggunakan rumus yang tadi, X1I dikali X2I plus Y1J dikali Y2J plus Z1K dikali Z2K. Maka 4 dikali 2 hasilnya 8, min 8 dikali 1 hasilnya min 8, 1 dikali min 2 hasilnya min 2, 8 dikurang 8 dikurang 2 hasilnya min 2. A dot B sama dengan min 2. Nah, sekarang kita masuk nih ke materi kedua, mengenai materi cross product. Apa itu cross product? Cross product adalah bentuk perkalian silang yang hasilnya itu vektor. Jadi kalau dot product kan tadi hasilnya skalar ya, dia cuma punya nilai tapi nggak punya arah. Nah, kalau cross product ini sebaliknya, dia punya nilai dan juga punya arah. Seperti halnya dot product, cross product juga sebagai operasi ini memiliki ciri khasnya tersendiri ya, yang membedakannya dengan dot product. Yang pertama sifatnya itu A cross B itu tidak sama dengan B cross A. Kalau dot product kan tadi sifatnya komutatif. Kalau ini itu tidak komutatif. Sifat kedua itu jika A cross B sama dengan min B cross A. Dia itu anti komutatif. Nah, kemudian yang ketiga, jika vektor A tegak lurus dengan vektor B, di mana alfanya itu 90 derajat kan kalau tegak lurus, maka panjang A cross B itu sama dengan AB. Karena sin 90 derajat itu sama dengan 1. Kemudian kondisi selanjutnya, jika vektor A dan B searah, di mana alfanya itu 0 derajat, maka panjang A cross B sama dengan 0.
Karena sin 0 derajat, mohon maaf itu harusnya derajatnya di atas, cuman itu typo, maka 0 derajat, sin 0 derajat itu sama dengan 0. Kemudian jika vektor A dan B berlawanan arah itu berarti alfanya 180 derajat, maka panjang dari A cross B sama dengan 0, karena sin 180 derajat itu sama dengan 0. Nah, sekarang kita langsung aja masuk ke rumus-rumus yang ada di dalam cross product. Di sini saya cantumkan beberapa. Nah, karena cross product ini kan punya punya arah. Kita menentukan arahnya itu dengan kaidah tangan kanan. Seperti yang sudah saya cantumkan, di mana C itu sama dengan A cross B. Nah, kemudian kita menghitung cross product itu dengan menggunakan vektor satuan seperti yang maksud saya determinan sorus yang berasal dari vektor satuan. Jadi kita tulis si angka-angkanya itu sesuai dengan vektor satuannya, kemudian kita kalikan secara diagonal menggunakan determinan sarus. Kemudian rumus ketiga yang di sini ini kita gunakan untuk mencari kayak panjang vektornya. Jadi panjang dari A cross B itu sama dengan panjang A dikali panjang B dikali sin theta. Atau bisa juga kalau misalnya menghitung pakai rumus determinan ini, tapi nanti tuh harus diakarin lagi seperti biasa. Di sini saya ambil satu contoh soal untuk cross product. Soalnya seperti ini. Sebentar. Jadi soalnya jika dua buah vektor memiliki komponen 3D pada sumbu kartesian, jika vektor A itu sama dengan 2i plus 5j plus k, dan vektor B itu sama dengan min 5i plus 4j plus 7k, tentukan hasil perkalian silang atau cross product antara vektor A cross B. Jawab, ini dia cara kita menjawabnya. Di sini kita pakai cara yang determinan. Maaf, ini kepencet. Nah, kita pakai cara determinan. Kita kalikan secara diagonal. Jadi dari I yang ini dikalikan ke sini, kayak gitu ya. Habis itu setelah dihitung-hitung hasilnya maka akan menjadi 35 dikurang 4 untuk I-nya. Kemudian ditambah min 5, min 14 untuk J. Dan ditambah 8 plus 25 untuk K, maka hasilnya adalah 31I min 19J plus 33K. Itu hasilnya. Kemudian sekarang kita langsung aja bahas ke soal nomor 14. Soal yang dari materi kita di sekolah. Di sini soalnya adalah jika diketahui vektor A sama dengan 2i min j plus 2k, dan b-nya itu 4i plus xj min 8k, vektor A plus b itu tegak lurus dengan vektor A, maka nilai x adalah. Nah, di sini kita ketahui bahwa vektor A plus b itu tegak lurus dengan vektor A. Artinya sudutnya itu 90 derajat kan? Nah, berarti langsung aja kita hitung ya. A plus B itu sama dengan 2 min 1, 2. Jadi 2 min 1, 2 ini 2i min 1j plus 2k ditambah 4i plus xj min 8k. Hasilnya sama dengan 6i plus min 1 plus xj, kemudian ditambah min 6k. Yang perlu diketahui cos 90 derajat itu sama dengan 0. Maka kita gunakan rumus yaitu A plus B dikali A, kemudian sama dengan panjang A plus B dikali panjang A dikali cos 90 derajat. Maka dikalikan ya vektor A plus B dikali A-nya itu hasilnya sama dengan 12 plus 1 min X min 12 sama dengan 0.
Kenapa sama dengan 0? Karena kan kayak cuma ya, ini udah dikaliin panjangnya, tapi ujung-ujungnya dikaliin 0, semua yang akan dikalikan 0 itu hasilnya bakal 0 kan. Jadi setelah kita hitung dengan persamaan seperti ini, maka diketahui X-nya itu sama dengan 1. Hal yang dapat kita simpulkan, yakni operasi perkalian pada vektor dapat dua macam, yaitu perkalian titik atau dot product yang hasilnya merupakan skalar, dan perkalian silang atau cross product yang hasilnya merupakan vektor. Mungkin segitu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih sudah menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.